saya akan berikan poin ini selain tambahan poin. Silahkan. Ini mudah sekali. Kalian masih ingat akuntansi keuangan yang kemarin sudah dipelajari? Ya, apa bedanya laporan laba rugi sebelah kiri dan laporan laba rugi sebelah kanan? Ya, mungkin agak kurang kondusif ya, Kak. Ada teman sekamar yang juga baru datang dan dia juga sedikit aktif orangnya, jadi mungkin agak ramai. Bedanya harga pokok produknya. Sebelah kiri berdasarkan perhitungan HPP, sedangkan sebelah kanan berdasarkan saldo penjualan. Bedanya sebelah kanan lebih dijabarkan. Terus bedanya biaya produksi. Nah, kalau yang bedanya biaya produksinya itu mencerminkan, kalau yang kanan itu merupakan laporan laba akuntansi biaya ya, Mbak. Kita lihat nanti. Ada yang tepat, tapi sudah ada yang mendekati. Kanan ada lebih terperinci. Oke, belum ada yang bisa menjawab dengan benar. Hanya mendekati saja. Kalau sebelah kiri, dia laporan laba rugi perusahaan dagang. Sedangkan yang sebelah kanan yang lebih terperinci, dia laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Bisa dilihat itu di bawah harga penjualan, di situ yang sebelah kiri ada persediaan awal, kemudian pembelian. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, setelah harga pokok produksi itu ada penjabaran biaya. Bisa kita lihat seperti jika kita mencermati pengertian perusahaan yang saya jabarkan tadi, perusahaan dagang kegiatannya membeli barang untuk dijual kembali. Jadi kita bisa lihat pada laporan keuangan sebelah kiri ini, beli barang, kemudian dia masukkan pembelian akhir. Ya kan? Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Sedangkan yang di sebelah kanan, di bawah harga produksi, dia ada rincian-rincian biaya. Jadi yang di sebelah kiri ini ada laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, sedangkan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Itulah bedanya. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah masuk.
Selanjutnya, sistem akuntansi biaya. Apakah itu sistem akuntansi biaya? Ada yang mendekati, bukannya tidak benar, mendekati jawaban yang diinginkan. Mbak Aulia dari sekarang putus-putus mulu. Mungkin dipindahkan barangkali, Mbak. Tempat saya kah? Saya tidak bisa dipindahkan karena saya di sini nggak menggunakan wifi, saya menggunakan WLAN, jadi ada kabel. Ya maaf ya. Ya, saya juga minta maaf. Oke, lagi. Sistem akuntansi biaya itu merupakan suatu untuk mengolah data biaya, informasi mengenai biaya total dan biaya per unit. Jadi setelah kita mengumpulkan data-data biaya yang diperlukan atau biaya-biaya nanti yang terpakai, maka kita bisa menota semua biaya-biaya yang telah kita kumpulkan, semua data-data biaya. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa biaya per unit yang telah dikeluarkan, yaitu caranya dengan yang sudah dikeluarkan tadi, total biaya yang akan dikeluarkan yang telah dikeluarkan tergantung penggunaannya dia untuk laporan atau laporan manajemen dibagi jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini ada 3 macam sistem akuntansi biaya bisa digunakan. Yang pertama adalah sistem biaya sesungguhnya. Yang kedua, sistem biaya normal, dan adalah sistem biaya standar. Kita akan bahas satu persatu apa itu sistem biaya. Yang pertama adalah sistem biaya sesungguhnya atau actual cost system. Sistem biaya sesungguhnya itu merupakan sistem biaya yang membebankan biaya produksi kepada produk sebesar bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, sistem ini dapat digunakan dalam metode biaya proses, dapat digunakan untuk penentuan biaya, baik itu total dan biaya per unit. Karena itu, tidak digunakan untuk tujuan perencanaan, pembuatan dan pengendalian biaya. Nah, sifat dari actual ini juga dia kurang akurat dan tepat waktu, karena penentuan biaya dapat dilakukan di akhir periode. Jadi, setelah semua biaya itu terjadi, maka biaya tersebut bisa dicapai. Itulah makna dari actual cost system. Actual cost system ini juga berdasarkan pada biaya bahan baku, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik sesuai yang terjadi. Hanya bisa digunakan untuk mencari atau menghitung biaya total per unit. Tapi, dia tidak digunakan untuk tujuan perencanaan atau pengambilan keputusan. Karena seperti saya jelaskan bahwa penggunaan actual cost system itu bisa digunakan hanya di akhir periode. Sedangkan perencanaan atau pembuatan keputusan dia digunakan di awal periode atau bahkan sebelum periode itu dimulai. Nah, kita lihat kedua. Ada normal cost system. Normal cost system ini merupakan sistem yang membebankan biaya prima kepada produk dasar biaya sesungguhnya dan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan yang dihitung sebesar anggaran biaya pabrik dalam periode tertentu bagi anggaran aktivitas periode tertentu. Biaya
prima di sini adalah biaya langsung atau biaya yang digunakan dalam proses produksi. Normal cost system dapat digunakan baik untuk metode biaya proses maupun metode biaya pesanan. Jadi bisa digunakan keduanya, sedangkan yang untuk sistem tadi hanya bisa digunakan metode biaya proses. Nah, normal cost system dapat digunakan untuk tujuan penentuan produk dan dia juga lebih tepat waktu dibandingkan dengan system. Nah, untuk yang terakhir ada standard system. Standard cost system ini merupakan sistem biaya yang membebankan biaya pada produk atau objek biaya lainnya. Jadi yang dibebankan kepada barang yang diproduksi itu hanya biaya-biaya standar. Nah, standar ini merupakan biaya yang ditentukan di muka atau yang telah ditentukan, yang mencerminkan biaya harusnya untuk menghasilkan produk atau melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi dia berdasarkan anggaran yang telah ditentukan. Nah, untuk biaya produksi standar ini ditentukan berdasarkan standar kuantitas menghasilkan 1 unit produk dikalikan harga standar. Jadi sudah ada standar yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan proses produksi. Nah, itu adalah bedanya cost system bisa digunakan baik untuk penentuan metode harga pokok maupun harga pokok produksi. Dalam akuntansi biaya, kita juga akan mempelajari yang namanya pembiayaan atau costing. Nah, di sini kita mempunyai dua macam costing atau pembiayaan. Ada full costing dan variable costing. Bedanya antara full costing dan variable costing bisa dilihat di sini. Kalau full costing, dia metode pembiayaan yang memasukkan semua biaya baik itu fixed cost maupun variable cost ke dalam biaya produk. Sedangkan kalau variable costing hanya memasukkan variable cost ke dalam biaya produk, fixed cost tidak di. Nah, biaya-biaya yang masuk dalam full costing itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan biaya-biaya dalam variable cost dia hanya biaya bahan baku dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik tetap dia tidak dimasukkan variable costing. Nah, yang selanjutnya untuk full costing dia menggunakan pendekatan fungsional yang menggolongkan biaya ke dalam biaya produksi dan biaya non-produksi. Jadi nanti di dalam laporan laba rugi yang menggunakan full costing atau pembiayaan full costing, dia akan membagi dua biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi biaya digunakan untuk proses produksi. Biaya non-produksi itu biaya-biaya yang tidak digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk variabel dia menggunakan pendekatan variabilitas menggolongkan biaya ke dalam variable cost. Jadi berbeda dengan full costing. Kalau full costing tadi biaya produksi. Sedangkan untuk variabel dia variabel dan fixed cost untuk penggolongan biayanya. Jadi, laporan laba rugi yang digunakan pada variable costing itu adalah laporan laba rugi margin. Sedangkan untuk full costing dia laba rugi fungsional. Nah, contoh laba rugi yang digunakan baik full costing maupun variable costing bisa cermati pada slide yang